Halo Sobat Matika, kembali lagi di channel Lepemet Uncen pada konten Obser Matika, obrolan seputar pendidikan matematika. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu. Mereka baru saja memenangkan kompetisi Forkom FKIP Indonesia. Kita langsung aja kenalan dengan teman-teman berdua. Boleh kenalan nama, program studi dan angkatannya? Halo, perkenalkan saya Bella Karisma dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Halo Sobat Matematika, perkenalkan nama saya Salmianti Nurul Nasela dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Oke. Boleh dong ceritakan sedikit apa sih kompetisi yang kemarin diikuti? Untuk kompetisi yang saya ikuti, itu adalah kompetisi Forkom se-FKIP Indonesia, di mana cabang lomba yang saya ikuti adalah Media Pembelajaran Digital Saintek. Ya, lomba ini diadakan di Universitas Sriwijaya Palembang. Kalau Salmianti? Kalau saya mengikuti lomba micro teaching kategori Saintek. Oke. Apa aja sih tahapan-tahapan kompetisi kemarin? Tahapannya itu yang pertama ada pendaftaran, kemudian ada technical meeting, lalu ada proses pembuatan media pembelajaran, selanjutnya adalah penguploadan video media pembelajaran, lalu ada penjurian, kemudian ada persiapan untuk, ada pengumuman finalis, lalu persiapan untuk grand final, lalu ada grand finalnya yang diadakan di Palembang. Kalau Salmianti? Kalau dari saya tahapannya hampir sama ya kayak Bella, hanya saja untuk persiapan lomba di situ saya mempersiapkan terkait perangkat pembelajaran, kemudian karena saya mengikuti lomba micro teaching, Pak, jadi saya di situ latihan mengajar. Seperti itu. Oke. Apa sih motivasi teman-teman ikut lomba ini? Boleh dong spill-spill sedikit? Awalnya sebenarnya Pak, sebenarnya saya itu merasa tidak percaya diri untuk mengikuti lomba ini karena saya merasa saya tidak punya kreativitas yang bagus gitu Bapak. Kemudian saya bertemu dengan Bu Agnes, beliau menyarankan video kamu bagus, jadi coba kamu ikut karena beliau sampaikan kalau pengalaman yang kita dapatkan pada saat mengikuti lomba itu tidak kita dapatkan pada kegiatan-kegiatan lain. Pasti pengalaman mengikuti lomba itu akan menjadi pengalaman yang spesial. Pasti itu akan berkesan untuk kita sehingga kemudian saya berpikir bahwa oh ya saya rasa saya harus mengikuti lomba ini untuk menambah pengalaman, lalu untuk mengukur diri saya sejauh mana kemampuan saya untuk mengikuti lomba ini. Kalau Salmianti gimana? Kalau saya yang pertama sih Pak mencari pengalaman di luar perkuliahan. Selain itu juga benar ya yang dikatakan Bella, meningkatkan kepercayaan diri dan juga menambah teman pastinya Pak. Oke. Apa sih persiapan teman-teman selama proses kompetisi ini? Persiapan yang saya lakukan itu cukup banyak karena saya membuat video media pembelajaran. Itu langkah pertama yang saya lakukan adalah saya menentukan dulu materi dan model apa yang saya gunakan dalam video tersebut. Selanjutnya saya juga menentukan konsep apa yang akan saya gunakan, lalu bagaimana saya menyajikan dan mengilustrasikan materi tersebut dalam video. Seperti itu Bapak. Kemudian ada pembuatan animasi, pembuatan ilustrasi pada video dan lain sebagainya Bapak. Salmianti gimana? Kalau saya kan mengikuti lomba micro teaching ya Pak, jadi persiapannya itu yang pertama saya menentukan dulu materi yang mau saya bawakan, kemudian saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian saya latihan mengajar, dan juga yang paling penting sih kalau saya persiapan mental ya Pak. Itu aja sih Pak. Oke. Tantangan terbesar selama proses seleksi ini apa sih? Tantangan terbesar yang saya hadapi itu pada saat proses pembuatan videonya sih Bapak, karena scene yang berdurasi 10 detik saja itu saya butuh waktu lebih dari 45 menit Bapak untuk mengeditnya. Karena itu elemen-elemennya itu kan banyak, kemudian itu banyak sekali detail yang harus saya perhatikan. Jadi
itu sih Bapak, rasa capek, rasa bosan untuk duduk di depan laptop dan HP untuk mengedit video. Jadi waktu yang harus saya luangkan itu lebih banyak. Saya bahkan pernah tidak tidur 2 hari Bapak untuk mengedit video karena mau direvisi. Gitu Bapak. Kalau Salmianti? Kalau saya sama Pak kayak Bella, tantangan terbesarnya itu pada saat pengambilan video micro teaching. Karena kan di situ saya turun langsung ya Pak, mengajar di SMP Negeri 1 Sentani. Nah, di situ kan langsung ke siswa real dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Pasti kan beda juga cara penanganannya ya Pak. Nah, di situ sih tantangan terbesarnya. Selain itu yang menurut saya tantangan paling besarnya tuh mengedit videonya Pak, karena itu video aslinya 2 jam, saya harus edit cut videonya itu sampai 15 menit. Itu sih Pak capeknya di situ. Oke. Untuk orang yang paling berpengaruh selama proses kompetisi ini siapa sih? Tentunya dosen pembimbing saya, Ibu Agnes, dan juga Kaprodi Pendidikan Matematika, Ibu Fitri, yang sudah meluangkan waktunya. Beliau sangat sibuk, tapi mau menyempatkan waktunya untuk melihat video saya, kemudian memberi masukan, kemudian mengarahkan seperti apa sih yang harus saya lakukan dengan video saya ini. Seperti itu Bapak. Kalau Salmianti? Kalau saya Pak yang paling berpengaruh yaitu dosen pembimbing lomba saya, yaitu Ibu Betty Sari Napitupulu Pak, karena beliau telah memberikan saya saran, kemudian membimbing saya dari proses awal, dari tahap pendaftaran sampai di final kemarin Pak. Itu sih. Kemudian selama kompetisi ini apakah proses seleksi mengganggu perkuliahan teman-teman atau gimana sih? Kalau dari saya itu tidak mengganggu perkuliahan karena saya memanajemen waktu antara perkuliahan dan persiapan lomba. Jadi kalau dari pagi sampai mungkin pukul 9 malam itu saya fokus untuk tugas-tugas, kemudian yang berkaitan dengan perkuliahan. Kemudian selanjutnya itu jadi jam 9 malam dan mungkin sampai pukul berapa, jam 12 atau jam 1 itu saya gunakan untuk edit video. Atau kalau saya punya waktu senggang, mungkin saya punya waktu sekitar 2 jam atau 3 jam kosong, nggak ada perkuliahan, itu saya gunakan untuk mengedit video Bapak. Jadi tidak mengganggu perkuliahan. Kalau Salmianti gimana? Kalau saya Pak sangat tidak mengganggu perkuliahan karena persiapan-persiapan lomba yang saya lakukan itu di luar jam perkuliahan. Selain itu juga biasa saya lakukan setelah jam perkuliahan. Oke, berarti manajemen waktunya bagus Pak. Iya. Berarti enggak Iya Pak. antara kuliah dengan kompetisi masih bisa dibagi waktunya. Iya. Kemudian ini teman-teman kan lolos ke tahap final ya. Iya. Berapa orang sih yang masuk di final ini? Dari masing-masing kategori? Oke, kalau untuk kategori micro teaching sendiri Pak, itu saya sendiri. Dari saya juga yang media pembelajaran juga saya sendiri Bapak, dan untuk lolos ke finalnya itu ada 4 finalis. 4 finalis? Iya, 4 finalis. Oh, nanti dari 4 finalis akan lombakan lagi untuk mencari 3 besarnya? Iya Bapak. Oh ya. Kemudian teman-teman kan terpilih sebagai finalis nih, diundang ke Universitas Sriwijaya Palembang ya? Iya Bapak. Gimana sih perasaan teman-teman ini bisa sampai di final Forkom FKIP Indonesia? Gimana perasaannya? Saya merasa senang sekali sih Bapak, karena awalnya saya yang tidak percaya diri. Saya pikir kayaknya video saya ini nggak mungkin bagus, tidak mungkin saya bisa lolos. Ternyata saya bisa lolos, bahkan sudah berangkat ke Palembang. Itu senang sekali sih Bapak, karena saya sebelumnya tidak pernah keluar Papua. Terus karena saya mengikuti kompetisi ini, akhirnya bisa jalan-jalan ke Palembang Bapak. Jadi saya merasa senang sekali Bapak. Kalau Salmianti gimana? Baru pertama kali ke Palembang juga? Benar Pak, baru pertama kali ke Palembang, baru pertama kali ke luar Papua. Mana jauh lagi Pak, langsung ke Sumatera. Senang sih Pak, rasanya senang. Terus yang kedua, ada sedikit rasa tidak percaya ya Pak, karena menurut saya Pak, video micro teaching yang dilombakan kemarin itu saya merasa
banyak yang lebih bagus dari saya. Sehingga pas waktu pengumuman finalis itu, waktu saya lihat nama saya, wah, terkejut, senang, ya begitu Pak. Apa sih momen yang paling berkesan selama di Universitas Sriwijaya kemarin? Kalau dari saya momen yang paling berkesan itu waktu penerimaan piala dan sertifikat, piagam. Waktu penerimaan piala yang juara 1 Pak, sama piagam, itu sih momen yang paling berkesan dan tidak bisa Oh ya, dilupakan. Salmianti kemarin Iya, juara satu 1 kategori micro micro teaching saintek. Oke. Kalau Bella gimana? Momen paling berkesan apa sih selama di sana? Sama sih Bapak dengan Salmianti, itu pada saat penerimaan piala dan penghargaan, terus maju ke depan di panggung, dilihat oleh banyak oleh peserta, maaf, hadirin yang lain, itu serasa tidak percaya Bapak, kayak wah, saya ternyata bisa, saya juga bisa sampai di sini itu Bapak. Jadi ya, itu momen yang paling berkesan sih Bapak. Oh ya, Bella juara 3 Juara 3 ya Bapak. kategori? Media pembelajaran digital saintek. Saintek. Ini kan teman-teman terpilih juara 1 dan juara 3. Gimana perasaannya sewaktu terpilih itu? Pasti senang banget ya. Senang banget sih Bapak. Apalagi diumumkan se-Indonesia, bisa ditonton se-Indonesia ya. Iya, benar, bisa Bapak. dilihat lewat live di Keluarga diinfokan nggak untuk Infokan. disuruh nonton gitu? Atau gimana? Atau malu? Atau setelah Setelah pengumuman? pengumuman sih Iya, Bapak. setelah pengumuman. Oke, kalau gitu sebelum ini apakah teman-teman pernah ikut kompetisi sejenis sebelumnya? Kalau dari saya belum pernah mengikuti kompetisi ini Bapak. Jadi ini pertama kalinya saya mengikuti kompetisi seperti ini Bapak. Kalau selama sekolah gimana? Kalau selama sekolah, saya pernah, tapi itu bukan media Bapak, itu cerdas cermat ataupun olimpiade matematika Bapak. Oke, di tingkat Ada di tingkat provinsi, ada juga di kabupaten. SMP atau? Oh, ada di SMP, ada juga di SMA. Oh, berarti pernah ikut kompetisi Iya, juga pernah. ya? Walaupun di luar Di luar dari kompetisi yang yang sekarang sekarang ini. saya ikuti, iya Bapak. Oke, kalau Salmianti gimana? Pernah ikut kompetisi apa sih sebelumnya? Kalau saya pernah ikut kompetisi media pembelajaran Pak. Oh, Itu saja selama perkuliahan. Baru mencoba lomba media pembelajaran yang kemarin sama yang menang ini Pak, yang micro teaching. Kalau yang kemarin sampai tahap di mana kemarin? Kalau yang kemarin itu tidak lolos Pak, tahap finalnya nggak lolos. Tidak lolos sampai tahap final. Kalau sebelum-sebelumnya waktu sekolah pernah ikut kompetisi apa sih? Waktu SMP saja Pak, olimpiade matematika. Waktu SMA nggak pernah. Oke. Ini kan teman-teman sudah berhasil memenangkan kompetisi ya. Apakah teman-teman berencana untuk ikut lagi nih kompetisi yang sama atau kompetisi lainnya nih? Kalau dari saya sih, saya mau coba lagi sih Bapak, mau lihat lagi sih Bapak, mau ngukur lagi kemampuan saya. Jadi saya mau kalau ada lomba yang memang saya memenuhi persyaratannya untuk ikut, saya mau untuk mendaftar lagi Bapak. Kalau Salmianti? Kalau saya sepertinya saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk mencoba lomba yang sama sih Pak. Kalau kategori lain ada kemungkinan nggak untuk ikut? Mungkin saya tertarik ikut media pembelajaran ya Pak. Di luar micro teaching yang sudah saya Kenapa ikuti. sih ada ini masih belum pede sewaktu mengajar atau gimana? Ingin mencoba lomba yang lain Pak. Ingin menambah pengalaman ngedit-ngedit video kan kalau media pembelajaran. Di luar micro teaching sih Pak. Oke, kalau gitu apa sih saran dari Salmianti untuk teman-teman yang akan ikut lomba yang sebelumnya pernah Salmianti ikut ini? Apa tips-tipsnya sih? Kalau tips-tips dari saya Pak, yang pertama itu pelajari materi dengan baik. Karena micro teaching itu kan identik dengan mengajar ya, menjadi seorang guru. Jadi penguasaan materi itu wajib banget dikuasai. Yang kedua itu perbanyak latihan mengajar. Karena latihan sekali itu menurut saya kurang cukup atau tidak akan maksimal.
minimal itu 5 kali lah. Kalau dari saya ya. Terus yang ketiga itu gunakan media pembelajaran yang menarik dan relevan dengan materinya, materi yang akan diajarkan. Itu saja sih Pak dari saya, tips and triknya. Kalau Bella gimana? Ada tips-tips lain nggak sih? Kalau dari saya, untuk teman-teman yang mungkin mau mengikuti media pembelajaran digital, terkhususnya video pembelajaran, mungkin teman-teman dari sekarang itu sudah harus melihat atau belajar bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung untuk membuat ilustrasi ataupun animasi, Bapak. Karena ada beberapa aplikasi itu tidak bisa kita pelajari atau kuasai hanya dengan waktu 1 minggu, itu tidak bisa Bapak. Ada yang harus butuh waktu 2 bulan, 3 bulan. Jadi kalau memang teman-teman berniat untuk mengikuti, mungkin sudah bisa belajar dari sekarang aplikasi-aplikasi pendukung pembuatan video Bapak. Oke. Kalau gitu apa sih di kesempatan untuk penutup ini, apa sih pesan-pesan dari teman-teman ini kepada penonton dari Obsermatika nih? Ada pesan-pesan nggak sih? Kalau dari saya, jangan takut untuk mencoba lomba micro teaching karena dengan lomba ini tuh bukan hanya lomba saja, tetapi menambah pengalaman dan juga mengasah keterampilan mengajarnya. Kalau dari saya itu sih Pak. Kalau Bella gimana? Ada pesan-pesan nggak sih? Kalau dari saya sama, jadi jangan takut untuk mencoba, percaya diri kalau kamu pasti bisa, karena kita tidak tahu ke depannya nanti seperti apa. Contohnya saya yang awalnya tidak percaya diri, ternyata saya bisa lolos, bahkan bisa berangkat ke Palembang. Jadi menurut saya, teman-teman harus berani untuk mencoba, karena pengalaman-pengalaman mengikuti lomba seperti ini, itu akan jadi pengalaman yang berkesan dan tentunya pasti tidak didapatkan di kegiatan-kegiatan lain. Seperti itu Bapak, kalau dari saya. Oke. Ada teman-teman lain? Atau cukup? Cukup Bapak. Oke. Terima kasih kepada Salmianti dan Bella sudah menyempatkan hadir pada konten kali ini. Baik, sampai jumpa pada konten Obsermatika berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like video ini, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari konten-konten dari Lab Pemat Oncen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.